Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiana Numardiah dan rekan saya. Nama saya Jinsri Rejeki. Nama saya Mira Maharani. Di sini kami akan membacakan laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi audited tahun 2020. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan realisasi anggaran menggambarkan pembandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Untuk pendapatannya yang pertama penerimaan negara bukan pajak anggaran per 31 Desember 2020 sebesar 300 juta. Sedangkan realisasi anggarannya sebesar 28.534.612.860 rupiah, atau mencapai 9.511,54% terhadap anggaran. Untuk belanja operasi yaitu belanja pegawai, anggaran per 31 Desember 2020 sebesar 2.568.568.719.000 rupiah. Realisasinya yaitu sebesar 254.101.379 rupiah atau sebesar 98,40% terhadap anggaran. Belanja barang sebesar 2.239.932.530.000 rupiah. Sedangkan realisasinya sebesar 2.151.823.109.760 rupiah atau mencapai 95,30% terhadap anggaran. Lalu yang ketiga ada belanja modal sebesar 49.254.345.000 dan realisasinya sebesar 45.996.106.262 rupiah atau sebesar 93,33% terhadap anggaran. Realisasi pendapatan negara per 31 Desember 2020 adalah berupa pendapatan negara bukan pajak sebesar 28.054.612.860 rupiah. Realisasi belanja per 30 Desember adalah sebesar 2.451.301.317.401 rupiah atau mencapai 95,57% dari alokasi anggaran sebesar 2.455.755.594.000 rupiah. Selanjutnya ada neraca per 31 Desember 2020 dan 2019, di mana neraca ini terdiri dari aset, yaitu aset lancar dan aset tetap, piutang jangka panjang, dan aset lainnya. Lalu ada kewajiban, yaitu kewajiban jangka pendek dan ekuitas. Dan ada ekuitas. Yang pertama ada aset lancar, di mana aset lancar ini diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu
bulan sejak tanggal pelaporan, di mana aset lancar ini terdiri dari kas di bendahara pengeluaran yang di tahun 2019 500.000, pada akhir 31 Desember 2020 sudah habis 0. Lalu ada kas lainnya dan setara kas yang tahun 2019 1.178.000, di tahun 2020 219.087.387, lalu ada piutang pajak di tahun 2019 551.036.448, lalu di 2019 menjadi 1.381.596.736, dan ada penyisihan piutang tak tertagih yang mengalami kenaikan menjadi 56.448.233. Lalu ada piutang bukan pajak neto yang mengalami kenaikan menjadi 1.325.148.503, ya. Lalu ada bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi yang mengalami kenaikan menjadi 160.767.100 rupiah. Lalu ada penyisihan piutang tak tertagih, bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi yang mengalami kenaikan sebesar 8.796.710 rupiah. Lalu ada bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi neto yang mengalami kenaikan menjadi 151.970.390 rupiah. Lalu ada persediaan yang mengalami penurunan menjadi sebesar 50.165.326.511 rupiah. Lalu ada aset tetap yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, akumulasi penyusutan, di mana total aset tetap sebesar 1.934.995.703 rupiah di tahun 2020, sedangkan di tahun 2019 sebesar 2.155.582.285.314 rupiah. Lalu ada piutang jangka panjang yang terdiri dari piutang tak tertagih, tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, dan tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi neto yang memiliki total di tahun 2020 sebesar 32.714.287 rupiah, sedangkan di tahun 2019 sebesar 31.644.572 rupiah. Lalu ada aset lainnya yang berupa aset tidak berwujud, aset lain-lain, dan akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya yang totalnya sebesar 706.480.435.335 rupiah di tahun 2020, dan di tahun 2019 sebesar 934.034.066.944 rupiah, sehingga total aset di tahun 2020 sebesar 2.796.309.178.116 rupiah. Sedangkan di tahun 2019 sebesar 3.440.890.892.066 rupiah. Lalu ada kewajiban yang terdiri dari kewajiban jangka panjang
kewajiban jangka pendek yang berupa utang kepada pihak ketiga, pendapatan diterima di muka, uang muka dari KPPN, utang jangka pendek lainnya, dengan jumlah total di tahun 2020 sebesar 17.358.432.442 rupiah. Lalu di tahun 2019 di angka 7.672.671.160 rupiah. Lalu ada ekuitas di tahun 2020 sebesar 2.250.841.674 rupiah. Dan di tahun 2019 sebesar 3.438.228.226.906 rupiah. Sehingga total kewajiban dan ekuitas di tahun 2020 sebesar 2.309.309.178.116 rupiah. Sedangkan di tahun 2019 sebesar 3.445.960.892.066 rupiah. Selanjutnya, di bagian 3 ada laporan operasional dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019. Dalam laporan operasional terbagi menjadi 2, yaitu kegiatan operasional dengan kegiatan non-operasional. Di dalam kegiatan operasional terdapat pendapatan dan beban. Pendapatan tersebut yaitu pendapatan negara bukan pajak lainnya di tahun 2020 sebesar 1.259.876.614 rupiah. Sedangkan di tahun 2019 sebesar 4.499.453.310 rupiah. Lalu ada beban-beban yang terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang tak tertagih. Dari jumlah tersebut, bebannya di tahun 2020 sebesar 2.416.431.731.100 rupiah. Sedangkan di tahun 2019 jumlah beban tersebut sebesar 5.291.411.329.314 rupiah. Lalu surplus atau defisit dari kegiatan operasional tersebut di tahun 2020 sebesar 2.156.854.486 rupiah. Sedangkan di tahun 2019 defisit tersebut mengalami sebesar 5.211.711.876.004 rupiah. Lalu ada kegiatan non-operasional yang terdiri dari surplus atau defisit pelepasan aset non-lancar. Di tahun 2020 sebesar 224.982.995.804 rupiah. Sedangkan di tahun 2019 sebesar 180.387.235.468 rupiah. Lalu kemudian ada pendapatan pelepasan aset non-lancar sebesar 437.368.190 rupiah. Lalu ada beban pelepasan aset non-lancar
di tahun 2020 sebesar Rp220.363.994. Kemudian ada surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Di tahun 2020 sebesar Rp23.473.237. Lalu pendapatan dari kegiatan non-operasional lainnya di tahun 2020 sebesar Rp28.855.359.110. Kemudian ada beban dari kegiatan non-operasional lainnya. Di tahun 2020 sebesar Rp512.873. Dari total tersebut, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional di tahun 2020 Rp137.597.107. Lalu surplus atau defisit sebelum pos luar biasa di tahun 2020 sebesar Rp3.448.814.377.053. Sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp5.308.308.989.811. Sehingga surplus atau defisit dari laba operasional tersebut di tahun 2020 sebesar Rp3.448.814.377.053. Sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp5.428.389.811. Yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019. Yang pertama ada ekuitas awal pada tahun 2020 per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.438.288.220.906. Sedangkan ekuitas awal per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.911.934.247.646. Lalu defisit LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.438.814.377.053. Sedangkan defisit LO pada per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.408.308.989.811. Lalu koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp705.669.944. Sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp835.610.165.949. Lalu koreksi nilai persediaan hanya ada pada per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp385.159.615. Koreksi atas reklasifikasi
per 31 Desember 2020 sebesar 13 miliar 72 juta 234.927 rupiah, sedangkan per 31 Desember 2019 yaitu 893.522.024 rupiah. Selisih revaluasi aset tetap pada tahun 2020 sebesar 20.086.734.600. Lalu pada tahun 2019 sebesar 868.499.769.093 rupiah. Lalu koreksi nilai aset non-revaluasi pada tahun 2020 sebesar 22.357.017.084 rupiah, sedangkan per 2019 yaitu sebesar 32.348.632.839 rupiah. Koreksi lain-lain pada tahun 2020 sebesar 92.932.462.772 rupiah. Sedangkan per Desember 2019 yaitu sebesar 352.551.719 rupiah. Transaksi antar entitas pada tahun 2019 sebesar 2.431.282.667.765 rupiah. Sedangkan per 2019 sebesar 5.152.652.797.123 rupiah. Kenaikan atau penurunan ekuitas per 2020 yaitu sebesar 699.237.379.232 rupiah. Sedangkan per 31 Desember 2019 yaitu sebesar 529.953.973.261 rupiah. Ekuitas akhir per 31 Desember 2020 yaitu 2.239.841.674 rupiah. Sedangkan ekuitas akhir per 31 Desember 2019 yaitu 3.438.288.220.906 rupiah. Jadi ekuitas per 31 Desember 2020 itu turun dari ekuitas akhir per 31 Desember 2019. Demikian pembacaan laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi LDT tahun 2020 dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.